Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, dalam jam, 6 jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerosak azan, mau bangun, nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, "Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah." Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun. Lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas.
Jadi cara melepas ikatan itu nggak perlu bawa gunting. Kenapa nggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya nggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, nggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, nggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tadi. Fa in tawadda'an hallat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi masa donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa 1. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat 'uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika 3 tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuwan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa raine. Kusam. Ya. Males. Lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun talinya raujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pira njajal kowe? Teluping 300 swidak ping 50 kayak gue ngitungi. Setiap malam itu talinya. Ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa kalau tidak itu maksudnya 3 hal itu enggak dikerjakan. Apa 3 hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau 3 hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang males untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasul SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja nggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap, angup.
Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.